Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang beriman, alhamdulillah, mari pada kesempatan ini kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momen ini kita masih dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, penuh dengan kenikmatan iman, penuh dengan kenikmatan semua hal yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri supaya kenikmatan itu semakin berkah, berlimpah, bertambah, dan jangan sampai kufur, maka ingat adab Allah itu pedih. Kemudian yang kedua kalinya kita bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, tauladan kepemimpinan, penutup para nabi, dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Pemirsa yang budiman, pada momen ini kami mendapatkan tugas untuk memberikan tausiah dengan tema mental health, spiritual health. Pada beberapa hari ini, di bulan ini kita sudah dididik, dibina, dibimbing, ditingkatkan segala amal ibadah kita adalah dalam rangka untuk spiritual health. Namun di sisi lain, kita paham atau tidak, di aspek lain mental health kita juga terbentuk. Menurut World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, kesehatan itu dibangun atas 4 dasar. Yang pertama adalah sehat fisik. Sehat fisik itu adalah sehat raga, berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah, disadari atau tidak itu sehat fisik. Yang kedua adalah sehat rohani atau sehat spiritual. Sama, ibadah puasa, bersedekah, membaca Al-Quran, iktikaf, amalan ibadah yang kita lakukan beberapa hari ini adalah dalam rangka untuk menyehatkan spiritual kita. Dan yang ketiga adalah sehat mental, untuk melatih jiwa kita supaya tidak mudah marah, tidak mudah cemburu, tidak mudah iri hati, bersifat qanaah, bersifat ikhlas. Itu adalah mental health. Nanti kalau kita bandingkan dengan generasi sekarang tentu beda. Generasi yang gampang bucin, generasi yang gampang baper, generasi yang gampang mager. Dan ini generasi sekarang ini cocok untuk dibangun mental health-nya. Kita juga ada kesehatan yang keempat, yaitu social health. Ini juga dirilis oleh WHO. Social health adalah kesehatan sosial, di mana ibadah yang kita lakukan beberapa hari ini, sholat taraweh, kita bertemu dengan para jamaah. Tadarus bersama, kita juga bertemu dengan para jamaah. Menginfakkan sebagian dari rezeki, kita juga bertemu dengan para jamaah. Kemudian iktikaf, kita juga bertemu dengan para jamaah. Dan social health itu harus dibangun, bukan hanya melalui media sosial, tapi juga dengan lingkungan sosial yang benar-benar nyata. Nah, kalau kita melihat anak zaman sekarang hanya di media sosial saja, di dunia maya saja sehatnya, nanti itu tidak seindah dengan kita sehat secara nyata. Sebagai contoh misalkan, kalau dulu kita berjalan begitu ya, menjumpai tetangga sedang beraktivitas. Kalau dulu kita diajarkan untuk nyapa tetangga, permisi Pak D, permisi Bu D, assalamualaikum Tante, selamat pagi. Tapi kalau kita lihat anak zaman sekarang, ketika dia berjalan, apakah dia nyapa tetangganya? Itu soal nyapa aja. Nah, itu namanya social health. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, mulai dari membaca Al-Quran, sholat taraweh, dan menginfakkan sebagian dari rezeki, itu juga tertuang dalam Quran surat Fatir ayat 29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang
senantiasa mempelajari, membaca, mengamalkan, mengajarkan kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat, terutama sholat wajib. Kemudian setelah sholat wajib ada sholat tahajud. Kalau di bulan lain namanya qiyamul lail, kalau di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Kemudian ada wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian rezekinya, sirra wa alaniyah, baik dia itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang seperti itu yang mengamalkan 3 ini, dia mempunyai kesehatan 4-empatnya, bukan hanya mental health atau spiritual health, tapi keempat-empatnya didapat. Dan kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang seperti itu tidak akan rugi, atau dia mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan merugi. Dan di ayat 30 Allah dengan indah menjawab, liyuwaffiyahum ujurahum, disempurnakan pahalanya, wa yazidahum min fadli, dan ditambahkan karunia Allah kepadanya. Pemirsa yang budiman, untuk membentuk mental health, spiritual health, fisik health maupun social health, mari kita gunakan ketika amalan itu dengan baik dan sempurna. Dan ingat, puasa adalah untuk membentuk pribadi takwa. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 135, di situ disebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa atau wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu mempunyai ketiga ciri ini. Alladzina yunfikuna fis-sarra, menginfakkan sebagian rizkinya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan menahan amarahnya. Itu juga mental health. Semakin kita sabar menahan amarah, kita semakin sehat. Tapi kalau kita semakin gampang marah, kita gampang sakit, ya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan semua kesalahan manusia. Mari mulai sekarang kita menjadi pribadi yang pemaaf, pribadi yang dicintai, dan pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menempuh atau menjemput Idul Fitri dengan fitrah atau kembali dalam keadaan fitrah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.